Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subahul khair, selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama tentang penyelenggaraan jenazah. Dalam materi pagi ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu setiap yang bernafas pasti akan meninggal. Orang meninggal itu tidak akan bisa mengurus jenazahnya sendiri. Baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang biasa, dia tidak akan mampu. Sehebat apapun dia tidak akan mampu mengurus jenazahnya sendiri. Maka pentingnya kita sebagai makhluk sosial untuk memahami penyelenggaraan jenazah, karena kita semua akan menghadapinya. Mapel kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Semarang. Kita lanjut. Ini adalah sebuah bagian kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Nah, kita harus, bagaimana kita bisa peduli? Kita harus tahu hukumnya merawat jenazah itu apa. Merawatnya adalah, di situ adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika dalam suatu desa kok ada yang meninggal, khususnya umat Islam, maka dia wajib, di desa itu wajib mengurus jenazah tersebut. Beberapa wajib mengurus jenazah. Jika sudah ada beberapa, maka yang lain bisa gugur. Tapi dalam satu desa kok tidak ada yang merawat satu pun, maka dosa semua. Ketika ada sudah sebagian, beberapa yang mengurus, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, setelah itu maka akan muncul kepedulian terhadap merawat jenazah. Kita lanjut. Nah, di dalam merawat jenazah itu satu yaitu memandikan. Memandikan. Lah, di dalam memandikan ini itu ada syarat-syaratnya, ada kewajibannya. Hak memandikan jenazah bagaimana, syaratnya bagaimana. Nah, itu nanti dibahas. Setelah memandikan apa? Yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani pun ada tata caranya. Berapa lapis? Kalau laki-laki itu kainnya berapa lapis? Kalau wanita itu berapa? Nah, itu ada tata caranya sendiri. Nanti kita bahas lagi. Selanjutnya yaitu mensolati jenazah. Lah, pada materi hari ini kita fokuskan poin ketiga ini, itu mensolati jenazah. Ya, nanti kalian harus tahu tata cara sholat jenazah, baik bacaannya, gerakannya. Gitu. Jangan sampai sholat jenazah ambil sajadah, ya. Tidak, malah ngisi-ngisi gitu. Mau sholat jenazah ambil sajadah, kan ngisi-ngisi gitu. Padahal sholat jenazah hanya berdiri. Nah, nanti kita akan bahas. Yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Nah, jenazah itu setelah dimandikan, dikafani, mensolati, juga dikubur. Dikubur pun ada tata caranya, tidak sembarangan. Ketika memasukkan, bacanya apa, menghadap mana, itu ada caranya semua. Jadi di dalam merawat jenazah itu ada 4M: memandikan,
mengkafani, mensolati, dan mengubur. Jadi ada 4: memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Nah, dari 4 poin ini itu ada aturan-aturan semua. Nah, setelah kalian nanti mempelajari memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur, apa yang akan muncul? Yaitu bisa menelaah dan menganalisis perawatan jenazah. Karena kalian sudah anak SMK harus bisa menelaah dan menganalisis bagaimana tuh perawatan jenazah itu. Setelah itu kepedulian merawat jenazah. Tetapi pada pertemuan kali ini kita fokus kepada mensolati jenazah. Nah, sekarang kita bisa mengawati gambar yang paling atas, yaitu sedang mengantarkan jenazah. Maka itu disunahkan untuk mempercepat. Setelah itu suasana sedang mensolati jenazah. Lah, yang akan kita bahas ini nanti adalah mensolati jenazah yang pertemuan kali ini. Di situ juga ada suasana sedang mengubur jenazah. Jadi tidak sembarangan. Yang penting tak dudui, tak surong, tak pendem, tidak. Ada menghadap ini, menghadap bacaan ini, diadani dan sebagainya itu. Lah, sekarang kita agak serius. Kalian bisa baca ya di situ. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayatnya laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepada mayat, kepala mayat. Itu kalau laki-laki. Tapi jika mayatnya wanita, imam menghadap dekat dengan perutnya. Nah, ini yang calon imam, kalian harus tahu ya. Ketika mayatnya laki-laki, hendaknya berdiri menghadap dekat kepala. Tetapi kalau mayatnya wanita, hendaknya imam menghadap dekat perutnya. Jelas sampai di sini? Jelas. Letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Letak imam paling muka, kemudian makmumnya di belakang. Jika mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 shaf atau 3 baris. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Nah, ini yang paling penting, poin ini. Dalam sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya tadi ya, bila sudah ada yang menjalankan, beberapa sudah menjalankan, maka yang lain gugur. Tapi kok bila tidak menjalankan semua, maka dosa. Itu fardu kifayah. Yang pertama adalah niat. Sholli ala hadal mayyiti, bisa dilihat, atau hadil mayyitati. Kalau untuk mayatnya laki-laki, hadal mayyiti. Kalau untuk mayatnya perempuan itu hadil mayyitati. Pak, perbedaannya apa ya? Pasti begitu ya. Itu dalam segi bahasa Arab ada yang namanya mudzakkar dan muannas. Kalau hadal mayyiti itu mudzakkar. Kalau hadil mayyiti itu dhamir muannas. Itu hanya tambahan pengetahuan aja ya dalam segi tata bahasa ya. Arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau makmum. Kalau kalian nanti jadi imam kan tidak tahu kan, kalian sama jadi imam, itu makmuman diganti imaman. Tapi yang paling penting adalah ini, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah. Nah, sebetulnya itu secara lisan, tapi yang wajib adalah secara hati. Jadi ketika sholat itu yang wajib niatnya ketika takbir dan di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Jadi ketika tadi niat itu ketika takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, selanjutnya apa? Membaca surat Fatihah. Jadi takbir pertama setelah takbir membaca surat Fatihah. Surat Fatihah selesai, surat Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian takbir yang kedua, setelah itu apa? Kemudian takbir lagi kan? Allahu Akbar, membaca sholawat kepada Rasulullah
Rasulullah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang paling pendek. Kalau ditambahi kama sholli ta'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barok dan selanjutnya itu boleh. Kalau hanya ini boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Setelah takbir kedua, kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Membaca doa. Untuk siapa? Untuk jenazah. Bila ada mengatakan baca doa untuk jenazah enggak boleh. Nah, ketika sholat baca doa. Itu doanya. Allahumma gfir lahu, boleh ha, warhamhu atau ha, wa'afihi atau wa'afiha, wa'fu anhu atau wa'fu anha. Bedanya apa? Tadi sama. Kalau untuk wanita itu Allahumma gfir lahu, kalau untuk laki-laki itu lahu, kalau ha itu untuk wanita. Jangan keliru ya. Kalau lahu, hu untuk laki-laki, kalau ha itu mayatnya perempuan. Jadi kalau mayatnya perempuan itu maghfir laha. Kalau mayatnya laki-laki Allahumma gfir lahu. Alasannya tadi hu itu menunjukkan dhamir mudzakkar, ha itu muannas. Mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas itu kembalinya untuk wanita. Itu dari segi ilmu bahasa nahwunya. Artinya ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Ini saya agak cepat ya, sakit sing ngerak di kota kan. Selanjutnya itu takbir yang keempat. Setelah ketiga tadi, kemudian takbir lagi. Setelah baca doa kan, Allahu Akbar. Setelah itu apa yang dibaca? Sebelum salam ini ya, sebelum salam kalian baca dulu Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu wa ghfir lana wala. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wala taftina ba'daha wa ghfir lana wala. Paham ya maksudnya ya? Yang artinya ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Lah setelah takbir keempat kan baca itu sebelum salam, lah baru salam. Terakhir salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Saya ulangi ya, takbir pertama baca surat Al-Fatihah, setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah, setelah itu takbir kedua, setelah takbir kedua baca sholawat, boleh pendek seperti itu, boleh panjang. Setelah itu takbir ketiga, setelah takbir ketiga umawfir lahu, boleh ditambahi lagi kan, tidak hanya wa'fu anhu. Setelah itu apa? Takbir keempat. Sebelum salam kalian baca itu dulu, Allahumma la tahrimna ajrahu itu. Setelah itu baru salam. Sekarang biar lebih jelasnya saya perlihatkan videonya ya. Ini kalian hafalkan, setelah hafal kalian praktek. Prakteknya bagaimana? Sekarang kita lihat video ini ya. Mari kita lihat bersama. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kalian melihat video, Bapak harap kalian memahami dan menghafal baca-bacanya dan bisa mempraktekkannya ketika ada tetangga atau keluarga yang meninggal dunia. Nah, pada kesempatan hari ini
yang paling penting adalah ketika kita ada orang meninggal, setidaknya kita itu ingat bahwa kita nanti akan menyusul giliran. Pasti kita akan berjumpa yang namanya dengan kematian. Setelah ingat apa? Kita siapkan amal-amal kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.